Usai mengalami berbagai penurunan pada dekade sebelumnya, kualitas pelayanan Argo Bromo Anggrek pun secara bertahap mengalami peningkatan kembali mulai 2021. Yang pertama, kereta ini mendapat tahta nomor satunya kembali dengan berlakunya GPK baru mulai 1 Februari 2021, serta rangkaiannya yang tak lagi bergantian dengan Ka-Ataksaka. Yang kedua, setelah sekian lama waktu tempuhnya molor, mulai 1 Juni 2021, waktu tempuh Jakarta-Surabaya bagi kereta ini kembali ke awalnya, yaitu 8 jam 30 menit. Yang disertai juga dengan hadir kembalinya koki yang memasak beberapa menu secara langsung di atas kereta ini. Dan yang ketiga adalah penyingkatan waktu tempuh yang kembali dilakukan mulai 24 September 2021 menjadi 8 jam 10 menit. Rekor yang akhirnya mengalahkan waktu tercepatnya sejak 1997. Hal ini diraih dengan dipangkasnya perhentian menjadi hanya di Cirebon, Pekalongan, dan Semarang Tawang, serta kecepatan operasional sampai 120 km per jam. Peningkatan fasilitas pun juga menyusul dilakukan. Pada akhir 2023, dua rangkaian baru New Generation untuk Argo Bromo Anggrek pun selesai diproduksi oleh Inka. Mempunyai interior yang lebih mewah dengan kursi warna marun spesial untuk Argo Bromo Anggrek dan semua pintunya yang merupakan pintu otomatis seperti pada rangkaian gendutnya dulu. Bukan hanya itu, rangkaian barunya juga dihiasi dengan corak berwarna merah muda, serta juga logo baru lengkap dengan bunga anggrek yang kembali terpasang di badan setiap keretanya, sama seperti pada livery aslinya. Dengan semua itu, Argo Bromo Anggrek bisa dibilang seperti kembali ke masa jayanya. Namun, hal tak terduga pun terjadi. Salah satu rangkaian New Generation Argo Bromo Anggrek lebih dulu dipinjam untuk kereta manahan tambahan pada angkutan Lebaran 2024. Karena itu, semua logo Argo Bromo Anggrek yang terpasang pun dihilangkan. Satu rangkaian lainnya kemudian mengalami hal yang sama dengan dipinjam untuk kereta api Argo Dwi Pangga. Pada akhirnya, Argo Bromo Anggrek mulai menggunakan rangkaian New Generation-nya mulai 29 Maret 2024 dengan logo bunganya yang sudah hilang lagi sebelum sempat dirasakannya sendiri. Terlepas dari itu, kehadiran rangkaian baru dengan fasilitas yang lebih baik, serta livery spesial warna pinknya ini pun dapat membuat Argo Bromo Anggrek kembali berbeda dengan kereta lain, yang juga ditambah istimewa dengan ditambahnya kereta kelas luxury yang dibawanya menjadi sebanyak 2 unit. Waktu tempuhnya pun kemudian kembali dipercepat mulai 1 Februari 2025 dengan berlakunya GPK baru menjadi 7 jam 40 menit saja. Peningkatan yang luar biasa sejak 2021 dengan perhentian yang menjadi hanya di stasiun Cirebon dan Semarang Tawang saja. Ditambah mulai 1 Juni 2025, kelas luxury sleeper pada Argo Bromo Anggrek pun digantikan dengan kereta kompartemen. Kereta yang berkapasitas 16 penumpang saja dengan fasilitas dan pelayanan kelas atas dengan privasi yang terjamin. Kelas ini sebelumnya sudah lebih dulu ada pada kereta api Bima dan Argo Semeru. Namun spesialnya, Argo Bromo Anggrek langsung membawa 2 unit kereta ini sekaligus, membuat kereta ini kembali semakin eksklusif jika dibandingkan dengan kereta lainnya. Pada 1 Agustus 2025, insiden kembali menimpa kereta ini. 5 kereta milik Argo Bromo Anggrek nomor KA1 tujuan Jakarta anjlok nyaris terguling di timur stasiun Pegadaian Baru sekitar pukul 3 sore. 2 diantaranya adalah kereta kompartemennya yang baru beroperasi selama sekitar 2 bulan saja. Usai kejadian ini, Argo Bromo Anggrek menjadi hanya membawa 1 kereta kompartemen saja. Kereta ini sempat kembali membawa 2 unit kompartemen pada musim tahun baru 2026. Namun setelah itu, kembali hanya membawa 1 saja, di mana kemudian 2 unit kereta kompartemen Argo Bromo Anggrek dialihkan untuk digunakan kereta dengan rute baru Sangkuriang mulai tanggal 1 Mei kemudian. Namun terlepas dari itu semua, kejadian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya kembali terjadi pada kereta ini.
Pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.48, Argo Bromo Anggrek dengan nomor KA4 yang baru saja meninggalkan Jakarta menabrak KRL Tokyo Metro 6000 rangkaian 6024 di stasiun Bekasi Timur. Pada saat itu, KRL ini sedang tertahan akibat adanya mobil taksi yang menabrak KRL lain dari arah berlawanan di depannya, sehingga harus menunggu jalur dipastikan aman lebih dulu. Dengan kondisi jam sibuk yang dipenuhi penumpang, nahas dari arah belakangnya, Argo Bromo Anggrek tidak ikut menunggu dan langsung menghantam KRL dari kecepatan 110 km per jam sampai membuat kereta paling belakang KRL hancur, terbelah, dan lokomotif Argo Bromo Anggrek masuk menembus ke dalamnya. Pada malam itu, 16 penumpang pun menjadi korban, yang mana semuanya adalah seorang wanita. Dikala proses penyelidikan masih berlangsung, secara mengejutkan, KAI mengumumkan akan mengubah nama kereta api Argo Bromo Anggrek ini secara resmi menjadi Anggrek saja. Hal ini berlaku mulai 9 Mei kemudian. Mulai hari itu, nama Argo Bromo yang sudah ada sejak 1995 dari sebagai salah satu pelopor kereta kelas Argo resmi hilang dari perkeretaapian Indonesia. Perubahan nama akibat sebuah kecelakaan ini bukan yang pertama di perkeretaapian Indonesia. Karena pada tahun 2001, kereta api Empu Jaya namanya diubah menjadi Progo usai 2 kali mengalami kecelakaan dalam waktu yang berdekatan. Selain itu, nama stasiun Trowek pun diganti menjadi Cirahayu usai adanya anjlokan kereta di daerah itu pada 1995 silam. Akan tetapi, Argo Bromo Anggrek ini sangat berbeda, sangat mengejutkan. Nama kereta unggulan KAI yang sudah menjadi ikon kereta kelas atas di kalangan masyarakat yang sudah hampir 30 tahun beroperasi ini ternyata dapat dengan mudah diubah begitu saja dengan alasan yang belum pasti. Sebuah brand yang sudah melekat yang dihapus seketika. Walau tentunya ada satu harapan yang pasti, yang mana kejadian nahas yang bahkan harusnya dapat dihindari di zaman ini itu tak akan pernah terjadi lagi. Hampir 30 tahun lamanya, kereta ini menjadi salah satu kereta yang paling dikenal di Indonesia. Argo Bromo Anggrek lahir sebagai simbol kemajuan perkeretaapian di masanya, menjadi batu loncatan teknologi sekaligus bukti kemampuan Inka dalam manufaktur kereta berteknologi canggih, menghasilkan sarana kereta yang sangat berbeda dari semua yang pernah ada di Indonesia sebelumnya. Namun, seperti yang sudah kita lihat, perjalanan kereta ini tidak selalu mulus dan sangat banyak melewati banyak masalah. Argo Bromo Anggrek pernah benar-benar diperlakukan sebagai kebanggaan, tetapi juga harus melewati berbagai perubahan sampai peristiwa yang bahkan mengubah sejarahnya. Walau nama legendarisnya kini sudah tak sama lagi, keberadaannya masih tak akan tergantikan. Dan semoga bunga anggrek merah muda sang raja kereta api ini akan terus menghiasi dan menjadi kebanggaan perkeretaapian Indonesia.